Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Adi Hernando, mahasiswa semester 7 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Seperti yang kita tahu bahwa di zaman sekarang ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Salah satunya berada pada bidang kesehatan. Kita pasti sering dengar istilah telemedicine. Nah, apa sih telemedicine itu? Di sini saya akan mengenalkan apa itu telemedicine dan juga contohnya. Apa itu telemedicine? Telemedicine didefinisikan oleh American Academy of Family Physicians sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Jadi, seorang dokter di satu tempat bisa menggunakan teknologi telekomunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. WHO menjelaskan bahwa ada 4 elemen yang berkaitan erat dengan telemedicine yang menjadi tujuan dari telemedicine seperti yang tertera pada 4 poin di atas ini. Dari penjelasan elemen itu, tujuan telemedicine tidak terbatas hanya pada layanan konsultasi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan telemedicine, di antaranya pengiriman data pasien yang jauh dari rumah sakit untuk dilakukan diagnosis secara cepat, seperti pada bidang radiologi dan pemeriksaan jantung. Telemedicine juga bisa dilakukan antar fasilitas kesehatan untuk pertukaran data pasien. Contohnya dari satu puskesmas ke puskesmas lain atau dari suatu puskesmas ke rumah sakit yang lebih besar. Telemedicine pun memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi utama telemedicine adalah mempermudah pelayanan medis oleh fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang sulit menjangkau dan mengakses fasilitas tersebut. Namun, dibutuhkan dukungan infrastruktur dan pemahaman mengenai teknologi informasi yang memadai dalam penerapan telemedicine ini. Khusus dalam soal konsultasi kesehatan menggunakan internet, dibutuhkan koneksi yang stabil dan kuat agar layanan berjalan dengan lancar, biar tidak ngelek-ngelek. Dengan adanya dukungan tersebut, telemedicine dapat berfungsi sepenuhnya dengan baik, dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara jarak jauh. Telemedicine juga berfungsi memudahkan sistem rujukan pasien antar rumah sakit atau dari puskesmas ke rumah sakit. Data cukup dikirimkan dengan teknologi sehingga mengurangi resiko kerusakan atau kehilangan di tengah jalan. Pasien pun tak perlu lagi risau akan lupa membawa dokumen ketika datang ke rumah sakit yang dituju, karena sudah langsung dikirim. Nah, setelah ini akan ada contoh penerapan dari telemedicine ini yang sudah dikeluarkan oleh salah satu perusahaan yaitu Philips. Nah, Mobile Obstetric Monitoring atau yang disebut MOM ini dikeluarkan oleh Philips. Ini adalah salah satu aplikasi telemedicine yang dikeluarkan oleh Philips. Nah, langsung saja kita bahas apa sih itu MOMS. Nah, MOMS ini berlatar belakang dari adanya maternal mortality rate di Indonesia yang sangat tinggi dibandingkan di seluruh Asia Tenggara. Nah, itu ada 190 maternal death dibanding 100.000 yang lahir. Nah, bisa dilihat dari grafik bahwa kita di urutan nomor 3 setelah Laos dan Myanmar. Selain itu, WHO memperkirakan bahwa sebagian besar kematian tersebut dapat dihindari dengan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan neonatal dan intrapartum yang efektif. Namun, itu tidak berhasil. Karena di Indonesia, menurut demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 80% ibu hamil di pedesaan dan semi perkotaan setidaknya melakukan 4 kali kunjungan antenatal care. Nah, yang menunjukkan bahwa cakupan layanan dan akses keperawatan tersebar dengan cukup baik di Indonesia. Maka dari itu, kita dapat mengetahui bahwa kebocoran kita bukan pada
lokasi, tapi pada monitoring. Maka dari itu dibutuhkan suatu aplikasi yang bisa mendukung sistem monitoring tersebut. Maka dari itu, Philips mengembangkan suatu software yang berguna untuk meningkatkan efektivitas monitoring tersebut, yaitu MOMS, Mobile Obstetric Monitoring. Nah, Mobile Obstetric Monitoring ini merupakan software yang memungkinkan petugas kesehatan untuk melakukan stratifikasi resiko antenatal dan memberikan bantuan diagnostik dan juga menilai keadaan ibu hamil melalui perangkat seluler untuk meningkatkan perawatan untuk sang ibu. Nah, MOM ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan deteksi kehamilan beresiko tinggi, menyediakan rujukan yang sesuai dengan waktu yang sesuai, melakukan pemantauan jarak jauh oleh ahli obgyn tentang kehamilan beresiko tinggi yang difasilitasi oleh kunjungan ke rumah sakit atau kunjungan dari bidan. Yang keempat adalah meningkatkan keterlibatan pasien dalam layanan antenatal ini. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bidan. Nah, ini adalah mekanisme dari MOMS. Layanan telehealth MOM ini terdiri dari 2 aplikasi ponsel. Aplikasi yang pertama memungkinkan bidan untuk mengumpulkan data vital seperti berat badan, tekanan darah, suhu tubuh saat mengadakan kunjungan, lalu menyelaraskannya ke portal web MOM yang akan disimpan sebagai rekam medis yang akan langsung dikirimkan ke obgyn. Sementara itu, aplikasi yang kedua digunakan oleh dokter obgyn untuk melihat data vital dan meninjau perkembangan sang ibu yang nantinya akan menghasilkan feedback yang akan disampaikan kembali ke bidan dan ke sang ibu. Jika ternyata dibutuhkan penanganan khusus, maka akan diberikan saran lokasi fasilitas kesehatan terdekat dan juga penanganan pertama yang harus dilakukan. Software ini berjalan secara real time, maka penanganannya akan memakan waktu yang lebih singkat. Philips sebagai kreator MOM menargetkan dapat menjangkau 70-100 puskesmas dari 9.000-an puskesmas di seluruh Indonesia pada tahun pertama dan diharapkan meningkat setiap tahunnya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai telehealth dan mobile obstetric monitoring sebagai contohnya, sebagai aplikasi telemedika monitoring yang diproduksi oleh Philips. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.